Kembali di The Peak guys. Hari ini gue berkesempatan untuk nge-review GR Yaris terbaru dengan transmisi otomatis. Gimana mobilnya? Seru apa enggak? Nonton terus ya. Saatnya kita tes akselerasi, tapi sebelum kita mulai, perlu gue jelaskan bahwa mesin ini mendapatkan perubahan yang lebih positif ya. Dia ada penambahan tenaga 19 horsepower menjadi 280 horsepower, dan penambahan torsi, dia menambahkan 30 Nm, jadi totalnya 360 Nm ya. Dengan transmisi 8 speed automatic torque converter. Gimana hasilnya? Sekarang kita akan tes akselerasi GR Yaris terbaru dengan transmisi automatic. Katanya ini jauh lebih cepat, enggak sih, jangan jauh sih, tapi 1 detik lebih cepat dibandingkan yang manual. Nah, sekarang saatnya kita cari aja hasilnya ya. Tahu berapa hasilnya yang manual. Jadi kita masukin dulu, ini traction control kita matiin, masuk ke mode expert ya. Kita masukin track mode juga dan sport mode. Transmisi tetap di D karena kalau di manual itu kita harus ngoper sendiri, manual 1. Manual plus minus ya, pedal shift. Dan mobil ini juga ada launch control. Jadi itu yang kita akan gunain. Aktifinnya tinggal tekan 2 pedal shift ini. Dan sambil tahan, tulisannya nanti akan muncul ready, launch control ready, baru kita tahan gas dan rem berbarengan. Oke, coba kita tunggu dulu. Sekarang dia mau ready-readyan ya. Jadi tadi tuh ribet gue, tulisannya launch control unavailable, launch control unavailable, launch control unavailable. Baru sekarang nih mau. Mengecewakan ya, 0-100 dalam 6,4 detik. Harus coba lagi berarti. Oke, sekarang kita akan tes 0-100. Launch controlnya sudah bisa. Kita coba ya. Saya matiin semua, traction off, expert, drive mode, drive sport. Oke, launch control ready. Siap. 3, 2, 1. Nah, ini baru hasilnya. 0 sampai 100 dalam waktu 5,6 detik dan 201 meternya dalam 8,9 detik. Ini baru hasil yang gue cari-cari dari tadi. Jadi launch control itu mungkin nggak akan selalu berfungsi karena ya mungkin kondisi mobilnya sedang panas, temperaturnya, transmisinya panas, mungkin mesinnya panas, atau ya hal-hal seperti itu ya. Jadi tadi udah kita coba ulang-ulang berapa kali, tapi ya gagal. Kali ini
dia sukses. Oke, sekarang kita akan tes tikungan seperti biasa 35 km/jam. Apa iya? Tuh. Ini baru GR Yaris. Walaupun transmisinya matic, tapi tetap fungsinya bisa sama. Kalau boleh jujur, nyetir GR Yaris yang automatic ini pelan dalam kota itu ya, sorry to say ya, rasanya kayak bawa Agya. Gak seru, membosankan, shiftingnya tuh nggak, maksudnya shiftingnya halus, tapi shiftingnya tuh nggak kayak kita kalau bawa manual lagi dalam kota, kadang kosong dikit, gitu, enak kan? Tadi kan, mengecewakan gitu. Ditambah kalau kita mulai dari nol kan, namanya mobil kayak gini yang bertenaga dengan mobil manual, kita baru jalan gitu atau enggak gitu. Oh ini ya seperti matic biasa, kita lepas rem funnya hilang buat dalam kota ya. Jadi kita ngerasanya kayak ya oke, gue lagi nyetir Agya nih ya, leha-leha santai gitu. Gak rasanya kayak oh ini GR Yaris gitu, walaupun pendek-pendek ya dalam kota. Jadi ini gua jujur pribadi kecewa banget Toyota membuatkan GR Yaris Matic. Tapi di sisi lain GR Yaris Matic ini ternyata lebih cepat dibandingkan yang manual ya, karena dia automatic shifting ya, dia nggak ada delay di shifting. 0 sampai 100-nya itu gua lihat kalah poin berapa, atau 1 detik atau nggak sampai 1 detik gitu ya. Tapi emang ya gue paham Toyota membuatkan versi otomatis ini untuk para driver yang tidak bisa bawa manual dan bisa menikmati juga GR Yaris ya. Dan juga kalau nggak salah gue dengar ya, di beberapa negara kita harus punya SIM ya, maksudnya SIM-nya khusus. Kalau kita bisa bawa mobil matic, ya kita cuma bisa bawa mobil matic, SIM-nya untuk mobil matic, bukan untuk mobil manual gitu. Jadi itu reason mereka kenapa mereka membuatkan GR Yaris versi otomatis. Tapi tetap aja sih menurut gue, kalau mau nyetir please setidaknya lo bisa bawa manual gitu, karena itu melatih motorik kita jadi tahu kapan ngegas, kapan ngerem. Kalau misalnya kita bawa matic kan ya semua orang juga bisa gas dan rem. Please belajar manual dulu baru matic. Kalau nggak bisa atau udah keburu belajar matic dulu, please belajar manual, karena it is so much fun. Tapi selain perubahan transmisi ini juga ada perubahan di posisi duduk ya. Untuk joknya sekarang dia posisinya bisa lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Tapi gue nggak ngerasa ini signifikan ya, nggak tahu kenapa ya. Gue ngerasa ini posisinya sama dengan gue nyetir yang manual generasi atau yang pre-facelift ya. Gak terlalu terasa bedanya. Untuk bandingkan suspensi memang ya, rasanya sama-sama keras seperti yang sebelumnya, tapi kata Toyota ini sudah ada improvement di bagian suspensi dan juga mounting suspensinya. Dan emang sih kerasa, maksudnya kerasanya emang lebih firm dan lebih direct gitu. Kita bawa mobilnya itu kayak benar-benar kita in command gitu ya, mobilnya tuh ngikut. Tapi gak terlalu signifikan beda jauh dibanding yang lama. Ini menurut gua, opini gua. Tapi overall ini mobil sih mantap ya. Good. Oke, apa saja perbedaannya GR Yaris facelift ini dan GR Yaris sebelumnya? Pertama kita bisa lihat dari bumpernya, dia lebih lebar dan ada lebih banyak lubangnya ya. Kenapa?
Di sebelah kiri sini dia ada ATF cooler. Ini adalah pendingin untuk transmisinya. Karena transmisi otomatis ini lebih cepat panas dibandingkan transmisi manualnya. Jadi ditambahin ATF cooler di sebelah kiri. Di sebelah kanan ada sub radiator. Jadi dia udah ada radiatornya, ada intercooler juga, tapi dia tetap membutuhkan sub radiator untuk mendinginkan mesin ini. Kalau kita lihat di samping, nggak terlalu banyak perubahan ya. Dia sudah dilengkapi dengan full GR parts ya mobil ini. Bumper depannya, lipnya udah full GR parts. Handle pintu juga sudah dikasih cover hitam. Dan selebihnya velg masih sama. Side skirt juga masih sama. Apa ini? Oh, ini tambahan GR parts. Side skirtnya tambahan. Ada talang air di atas. Ya, kalau gue sih pribadi nggak akan pakai ini ya. Gue akan cabut. Mungkin side skirt dan lip depan, body kit belakang gue pakai, tapi gitu. Untuk perubahan belakangnya, ini banyak yang suka, banyak yang nggak suka. Gue pribadi gue tidak suka perubahan belakangnya. Gue nggak suka desain lampu belakang barunya, karena ini terlihat jauh lebih gemuk ya, dan mobilnya jadi kelihatannya lebih cute, bukan lebih sporty, tapi jadinya lebih cute. Tapi dia sekarang udah full LED ya, lampu sen, lampu mundur. Bahkan ada rear fog lampnya juga. Dan di tengah sini ada stop lamp. Emblem Toyotanya hilang, itu gue nggak suka. Gue nggak suka mobil yang di badge ya. Dan di sini nggak ada emblem Toyotanya sama sekali, cuman GR Yaris GR4. Ini ada penambahan lagi di spoilernya di atas, another GR part. Dan sudah, itu saja perubahan di eksteriornya. Selain perubahan di luar, di interior juga ada perubahan ya. Di dashboard ini dia berubah total, sekarang dia lebih slanted. Menghadap pengemudi ya, supaya ini lebih driver oriented semua. Cuman, menurut gue lebih suka dashboard yang lama. Karena ini agak aneh, awkward, kotak, potongan langsung di sini ya. Dan layarnya udah jadi digital ya, ini udah layar semua, speedometernya. Sebelumnya itu masih analog, lebih simple, lebih ya buat sport use lah ya, gitu, buat mobil balap gitu. Sekarang pakai layar yang udah pasti menambahkan bobot, agak ribet untuk difungsikan, dan ya menurut gua nggak, ya itulah. Head unit, ini head unit sama persis dengan Zenix. Gua tidak suka sama sekali dengan head unit ini karena untuk setelan audionya, volume-nya dia hanya mentok di 30, yang sebenarnya kecil banget suaranya. Dan settings ini, sorry to say, tapi di mobil ini settingsnya agak error. Ini mobil masih baru, masih 400 kilo ya, belum 1000. Ini sudah error. Kita ke settings, gue nggak bisa ganti apapun karena dia menganggap gue masih bergerak mobilnya. No, functions not available while vehicle is in motion. Padahal posisi gue di P, rem tangan aktif, gue lagi idle. Jadi kemarin caranya gue mengaktifkan connect Bluetooth HP gue itu dengan Bluetooth. Ya, settingnya gimana? Gue tekan phone dulu, habis itu baru gue connect handphone gue. Tapi gue nggak bisa ngubah setting speaker, semuanya gue nggak bisa ubah. Untuk AC dia dual zone sama dengan yang sebelumnya, tombol-tombolnya juga sama, cuman dibedain housingnya. Transmisi otomatis, nggak suka, dan udah itu aja. Dia sudah tidak ada lagi placard di sini yang menjelaskan made for WRC ya, karena ya menurut gue ini mobil udah nggak spesial lagi karena udah nggak limited lagi, karena dia udah ada lagi yang baru gitu, maksudnya facelift. Jadi ya perubahan yang paling besar di mobil ini sekarang ada tombol intercooler water spray ya. Jadi kalau misalnya saat mesin sedang panas banget, temperaturnya sedang panas, kita bisa tekan tombol ini dan dia akan menyemprot intercoolernya supaya lebih dingin mobilnya. Suaranya. Dia sekarang juga sudah ada drive mode, yaitu sport, normal, dan eco. Dan di sini yang sebelumnya ada mode sport, normal, dan track diganti dengan normal, gravel, dan track ya. Jadi kalau misalnya kita mau mode sport, kita mau nggak mau masukin ke mode track dan drive mode sport.
Dan juga perubahan dari posisi duduk, joknya ini sekarang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Walaupun memang buat gue ya nggak terlalu terasa, karena rasanya sama-sama aja. Tapi ini lebih rendah posisinya, dan ya bisa dibilang lebih enak ya. Sebelumnya enak-enak juga, tapi ini dibilang lebih enak. ADAS lengkap banget, adaptive cruise control, forward collision avoidance, lane keeping, lane following assist, semua berfungsi lengkap deh, paket lengkap deh ini mobil. Pedal shift ada di sini, auto high beam ada, headlamp height adjuster ada. Udah ya jatuhnya ini kayak mobil harian gitu yang bisa lo pakai harian, haha hihi gitu ya, mobil fancy. Power outlet yang tadinya minimum sekali sekarang ada power outlet di sini 12 volt dan juga ada USB-C di atas sana. Lebihnya sama. Ya, jadi bagaimana menurut Anda? Apakah penambahan transmisi otomatis ini sesuatu ide yang bagus dari Toyota? Sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel The Big Guys. Sampai ketemu di video berikutnya.